Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Jumpa lagi dengan saya, Dr. Anda Nova Deani Silalahi, dalam pembelajaran PPKN, guru PPKN di SMP Negeri 3 Binjai. Anak-anakku yang kusayangi, jumpa kembali dalam pertemuan secara online, pembelajaran secara online, mulai minggu kedua tanggal 23 sampai 29 Maret 2020 dalam pokok bahasan memperkuat semangat kebangsaan. Anak-anakku, sebelum kita mulai pembelajaran, Umi minta berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Anak-anakku yang Umi sayangi, Umi berharap kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat. Karena masih ingat anak-anak, pada pertemuan yang pertama Umi jelaskan bahwa kesehatan itu adalah hak dan kewajiban kalian. Sekarang Umi meminta kalian melaksanakan kewajiban kalian masing-masing untuk menjaga kesehatan kalian masing-masing. Oke, Umi mulai pembelajaran kali ini. Judul pokok bahasan kita tentang memperkuat semangat kebangsaan, yang dimana kompetensi dasarnya yang diharapkan adalah semangat dan komitmen kebangsaan dapat menginterpretasikan semangat komitmen kebangsaan kolektif untuk memperkuat NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam konteks kehidupan kalian sehari-hari, kehidupan siswa sehari-hari. Kita lanjutkan anak-anakku tentang tujuan pembelajaran. Setelah selesai pembelajaran ini, Umi berharap kalian dapat mengaplikasikan semangat dan komitmen kebangsaan pendiri negara dalam memperjuangkan kemerdekaan di kehidupan kalian sehari-hari. Oke, anak-anakku, Umi ulang. Setelah pembelajaran, kalian dapat mengaplikasikan semangat dan komitmen kebangsaan para pendiri negara dalam kehidupan kalian sehari-hari. Kita lanjutkan. Nah, pada buka buku kalian pada halaman 128, buku paket untuk kelas 2 dari pemerintah untuk SMP Negeri 3 Binjai. Pada buka buku halaman 128, pokok bahasan semangat dan komitmen kebangsaan, pada sub A, semangat dan komitmen kebangsaan pendiri negara. Di situ dikatakan oleh Soekarno, Bapak Presiden Soekarno yang pertama, bahwa NKRI, Negara Republik Indonesia ini adalah sebuah takdir. Mengapa sebuah takdir? Kita dapat baca di suatu pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945. Nah, kita baca, kalian baca nanti setelah pembelajaran ini. Nah, kalian nanti dapat memperoleh kenapa Soekarno mengatakan bahwa Indonesia itu adalah sebuah takdir. Anak-anakku, lihat, bangsa Indonesia lahir, dan setelah kalian baca itu, kalian dapat menarik kesimpulan bahwa bangsa Indonesia lahir dan bangkit melalui sejarah perjuangan bangsa. Kenapa? Bangsa Indonesia dulu banyak kerajaan-kerajaan yang megah di Nusantara seperti Majapahit dan Sriwijaya. Tetapi karena penjajahan, bangsa Indonesia menderita tertindas lahir dan batin, mental dan material. Kehancuran di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan hankam. Umi kembalikan kepada pokok pembelajaran kita pada bab 6. Bab 4. Di situ tentang kebangkitan nasional. Bagaimana penjajahan itu melaksanakan politik divide et impera. Bangsa Indonesia yang dulunya menyatu, akrab dengan sosial yang tinggi,
Diakibatkan politik divide et impera merasa terpecah belah. Budayanya, budaya yang kekeluargaan, menjadi budaya yang terpecah belah antara satu raja satu, kerajaan satu dengan kerajaan yang lain. Kemudian politik tanam paksa. Penjajah Belanda melaksanakan politik tanam paksa. Rakyat Indonesia yang menanam, tapi hasilnya diangkut oleh penjajah. Di sini kehancuran di dalam bidang ekonomi dan kesehatan, dipaksa kerja, tapi hasilnya tidak ada untuk bangsa Indonesia, tapi untuk bangsa penjajah. Lihat lagi politik yang mereka laksanakan, politik kerja paksa, di mana itu masih kita ingat, pembuatan jalan dari Anyer ke Panurukan. Kita disuruh kerja. Di situ jadi kita mental kita di bawah daripada mental orang-orang penjajah. Nah, walaupun pada zaman bab keempat itu kita mempelajari ada Belanda yang merasa sadar melaksanakan politik balas budi, tetapi politik balas budinya itu tetap saja untuk menekan bangsa Indonesia. Seperti masih ingat di sini ada irigasi. Irigasinya itu masih ingat kalian, saya rasa. Irigasinya itu hanya untuk mengairi kebun-kebun yang dimiliki oleh pemerintah penjajah. Tapi yang mengerjakan irigasinya itu adalah rakyat Indonesia. Kemudian politik transmigrasi. Rakyat Indonesia di mentalnya dijadikan mudah percaya dengan pemerintah penjajah. Disuruh transmigrasi, pindah ke tempat lain. Tapi di tempat lain itu kita hanya disuruh kerja kembali. Jadi situ kita dapat lihat, masih ingat dalam pokok bahasan kemarin yang pada bab 4, bangsa Indonesia lahir dan bangkit karena perjuangan bangsa kita, perjuangan para pendiri negara kita. Oke, anak-anakku, kita lanjutkan. Kita teruskan. Kalian bisa lihat di dalam halaman 130. Buka bukunya pada halaman 130. Di situ pada alinea 1, dalam alinea ke-8, kalian dapat baca bahwa dalam buku 4 Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara dikatakan Indonesia berasal dari bahasa Latin, yaitu Indus dan Nesos. Apa itu Indus dan apa itu Nesos? Indus adalah artinya India, Nesos artinya pulau. Jadi Indonesia merupakan sebutan yang diberikan untuk pulau-pulau yang ada di Samudra India. Dan itulah yang dimaksud sebagai satuan pulau yang disebut Indonesia. Dan ada kata lagi, Nusantara, berasal dari bahasa Sanskerta, dari dua kata, Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau, Antara artinya di antara. Jadi Nusantara itu menggambarkan kepulauan di antara benua Asia dan Australia. Nah, sekarang itu dari Sabang sampai Merauke. Sekarang kita lihat peta bahwa pulau Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah di antara benua Asia dan benua Australia. Oke, anakku, kita lanjutkan. Dari pembelajaran kita ini, mari kita lanjutkan kembali. Para pendiri negara merupakan contoh yang baik dari orang-orang yang memiliki semangat dan yang kuat dalam membuat perubahan dari negara terjajah menjadi negara merdeka, supaya kita sejajar dengan negara-negara di dunia. Nah, pendiri negara itu contoh yang harus kalian miliki. Bagaimana semangat mereka untuk memperoleh negara yang merdeka, bagaimana mereka dapat memperoleh kemerdekaan, itu harus kalian aplikasikan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Anak-anakku yang Umi sayangi, sebelum Umi akhiri pembelajaran kita pada topik masalah ini, Umi ada memberikan tugasnya untuk kalian kerjakan
adalah membuat rangkuman dari pembelajaran kita kali ini, dan tugasnya rangkumannya dilaksanakan di buku catatan, kemudian tugasnya di kertas lembar dan boleh japri ke WA Umi yang nomornya kalian tahu sendiri. Adapun tugasnya adalah: satu, carilah istilah untuk Indonesia dan kerajaan besar dulu yang ada di Indonesia sebelum penjajahan. Kemudian tugas yang kedua, mengkaji bagaimana perjuangan pendiri negara, yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta, dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Tugasnya ini kalian buat di kertas, kemudian kalian buat videonya, bagaimana mempresentasikannya kepada Umi. Kirim video kalian itu ke WA Umi. Umi akhiri, sekian dan terima kasih. Ada pertanyaan, tanyakan kepada Umi dengan WA Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.